Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang sistem pemerintahannya menganut sistem pemilihan umum. Pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 pemilu pertama kali baru dilaksanakan pada tahun 1955 karena belum adanya keamanan dan pemerintah masih memfokuskan pada kedaulatan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Yuk kita simak kronologi terlaksanakannya pemilu pertama di negara kita. Pemilu dilaksanakan dua kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September tahun 1955, dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Pada pemilihan DPR menurut data buku SNI, Sejarah Nasional Indonesia, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya untuk negara. Hasil dari pemilihan ini menunjukkan data kemenangan oleh 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Di sini PKI jangan diartikan secara luas, kita pakai konteks pemilu saja, biar tidak melebar pembahasan ke PKI. Sedangkan pemilihan anggota konstituante, berjalan lancar karena sudah berpengalaman di pemilihan DPR sebelumnya. Periode ini dimulai dengan pemilihan umum yang pertama di Indonesia dan berakhir dengan diumumkannya Dekret Presiden tahun 1959, tentang kembali ke landasan dasar negara yaitu UUD 1945. Kenapa demikian? Masa 4 tahun lamanya ini, dalam periode pertama pemilu mengalami 3 kali pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus tahun 1955 hingga Maret tahun 1956, Kabinet Ali Sastroamidjojo II mulai Maret tahun 1956 hingga Maret tahun 1957, dan yang terakhir Kabinet Juanda mulai Maret tahun 1957 hingga Juli tahun 1959. Kita bahas satu persatu kabinet di jangka waktu 4 tahun ini. Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus tahun 1955 hingga Maret tahun 1956. Kabinet ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Misi lainnya yaitu melaksanakan pemilihan umum sesuai yang sudah direncanakan dan terbentuknya parlemen baru. Tujuan pertama berhasil dijalankan, kabinet ini berkolaborasi dengan Angkatan Darat dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1955 serangkaian pejabat yang korupsi akhirnya ditangkap. Untuk misi kedua yang masih harus diselesaikan yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia, karena golongan oposisi terus mendesak agar segera melakukan pemilu tersebut. Akhirnya Panitia Pusat Pemilihan Umum ditetapkan tanggal 29 September tahun 1955. Akan tetapi, dalam kabinet sendiri muncul pro dan kontra, antara pemilu ditunda karena belum siap dan akhirnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan tugas Kabinet Burhanuddin selesai dengan diadakannya pemilu. Kabinet Ali Sastroamidjojo II mulai Maret tahun 1956 hingga Maret tahun 1957 kabinet ini berkoalisi dengan partai besar yaitu PNI, NU, dan Masyumi. Dengan beberapa program kerja yaitu, pembatalan konferensi meja bundar yang dianggap merugikan negara, perjuangan pembebasan Irian Barat, memulihkan negara dari berbagai aspek keamanan mengingat muncul gerakan-gerakan separatis yang tidak setuju dengan jalanaya pemerintahan. Program selanjutnya melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika, yang diputuskan pada tahun 1955 lalu. Namun kabinet ini hanya berjalan 1 tahun juga, karena perpecahan di dalam koalisi kabinet tersebut. Kabinet Juanda mulai Maret tahun 1957 hingga Juli tahun 1959. Kabinet ini terkenal dengan kabinet non-partai. Program kerja kabinet ini yaitu, membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan pengembalian Irian Jaya, mempercepat proses pembangunan. Prestasi yang sangat menonjol di kabinet ini yaitu, Deklarasi Juanda ditulis pada tanggal 13 Desember tahun 1957, menyatakan segala perairan sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau adalah bagian dari wilayah NKRI,
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah lautan dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari data kesimpulan kabinet ini tercatat paling lama di antara kabinet-kabinet sebelumnya. Namun, masa kabinet ini tak lepas dari kekurangan, dari gerakan-gerakan separatis yang banyak terjadi di berbagai daerah, serta krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan. Selain itu karena kabinet ini non-partai banyak kepentingan-kepentingan partai lainnya terhambat. Jika ditarik benang merah dari pemilu yang pertama di Indonesia, walaupun sudah diadakannya pemilihan umum dengan aturan main demokrasi barat, dengan berbagai indikator yang benar faktanya stabilitasi negara tetap tidak tercapai. Rata-rata kabinet pada periode pemilihan umum yang pertama ini, masa jabatan selama 1,5 tahun ini membuktikan bahwa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itulah Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden agar kembali ke landasan dasar negara yaitu UUD 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi